Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talabah, kaifa halukum al-yawm? Taib la'allakum fi khair. Na'ti fi darsina fil aqidah min kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Unzur jayyidan al-kitab sabha 11. Baik, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan kembali pelajaran kita di akidah dari kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah, dan silakan dibuka kitabnya halaman 11. Saya unzuru ila kutubikum wala naqulu kama taqulul haluliyatu minal jahmiyah. Janganlah kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang haluliyah dari golongan Jahmiyah. Orang-orang haluliyah ini adalah salah satu kelompok dari golongan Jahmiyah, dan mereka adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Innahu ma'a khalqihi fil ardh. Bahwa kelompok ini haluliyah dari golongan Jahmiyah ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di muka bumi. Jadi kelompok ini mengatakan bahwa Allah itu ada di bumi, tidak di langit, tidak di ini, tapi ada di bumi bersama makhluknya. Maka ini adalah perkataan yang dusta, perkataan yang menyesatkan umat. Bahwa Allah Subhanahu tidak berada di bumi, tetapi Allah berada di langit. Tetapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana-mana. Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya, baik itu makhluknya yang ada di bumi maupun makhluknya yang ada di langit, atau makhluknya yang ada di luar angkasa sana, Allah Maha tahu. Jadi Allah tidak di bumi, tapi Allah di langit. Kemudian kita lihat wa nara anna man qala dzalika fa huwa kafir aw dhalin. Maka kita melihat bahwa orang yang mengatakan seperti itu bisa disebut dengan orang kafir atau orang yang sesat. Bisa dikatakan kafir ketika orang tersebut menetapkan tentang Allah, menolak dalil-dalil sahih yang mengenai Allah Subhanahu wa taala, yang membantah sifat-sifat Allah yang Allah berikan untuk dirinya, maka dia bisa kafir. Dan dia bisa sesat ketika dia jahil, dia tidak tahu, dia tidak mengenal, belum tahu dalil, dia belum tahu ayat-ayat atau hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, sehingga kemudian karena ketidaktahuannya tersebut, dia membuat pendapatnya sendiri, maka dia termasuk ke dalam golongan orang yang sesat, berbeda dengan yang pertama. Disebut kafir ketika dia banyak menolak, membantah dan mengingkari semua sifat-sifat atau semua dalil yang berkaitan tentang sifat Allah. Padahal itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dia bantah semuanya, dia ingkari itu semua, maka dia bisa kafir. Tetapi selama dia tidak mengingkari itu, tidak membantah dalil-dalil tersebut, maka dia bisa masuk ke dalam golongan yang dhal, yang sesat.
Li'annahu wasafallaha bima la yaliqu minan naqais. Ya, karena dia mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak layak untuk Allah dari kekurangan-kekurangan, ya, dari cacat. Ya, sifat-sifat yang cacat ya dia sandangkan kepada Allah, itu tidak boleh. Ya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok Jahmiyah ketika menetapkan Allah yaitu bersama makhluknya di muka bumi, ya, lalu bagaimana dengan ya makhluknya yang di langit, makhluknya yang seperti apa, ya makhluknya yang ini yaitu adalah ya tidak layak, ya. Baik, kemudian kita lanjut, wa nu'min bima akhbara bihi anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengimani apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yanzilu kulla laila, ya setiap malam turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thulutsal laili al-akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Ya, maka kita cukup mengimaninya. Ya, jangan menanyakan bagaimana turunnya Allah. Ya, bumi itu kan bulat, waktunya berbeda-beda. Berarti kalau tiap sepertiga malam terakhir ya turun ke langit dunia, ya berarti setiap menit, setiap detik dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak layak, tidak boleh. Ya, kita cukup mengimani bahwa Allah ya turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya. Ya, adapun bagaimananya ya kita tidak tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Fa yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan. Man yas'aluni fa'u'ti. Barang siapa yang meminta kepadaku maka aku berikan kepadanya. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan barang siapa yang mohon ampunan kepadaku maka aku ampuni. Ya, ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit, ya, tidak di bumi. Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, ya, tidak di mana-mana. Ya. Bahkan banyak juga surat-surat yang lain seperti dalam An-Nazi'at, wan-Nazi'ati gharqa, wan-Nasyitati nashta, was-Sabihati sabha. Ya, para malaikat yaitu seperti berenang, ya, naik turun, ya, langit bumi, yaitu memberikan laporan tentang makhluknya. Ya. Dan kenapa malaikat naik ke langit? Ya, tentunya itu memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyak dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit, ya. Bukan di mana-mana, ya, bukan di bumi. Ya, tetapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Itu saja, ya. Silakan antum dengarkan kembali, ya. Simak baik-baik, kemudian pahami, dan jika ada yang tidak dipahami ya silakan ditanyakan. Syukran lakum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa husni ihtimamikum. Fa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.